teladan bagi kesatuan. Itu perendahan diri Kristus dalam inkarnasinya menjadi teladan bagi jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Setelah menasihati agar jemaat Filipi memiliki pikiran dan perasaan Kristus, suatu sikap tentang kerendah hatian, dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 11 kemudian memakai teladan Kristus yang telah merendahkan dirinya sendiri dengan meninggalkan segala kemuliaan ilahinya. Yesus yang adalah Allah sepenuhnya merendahkan dirinya sendiri sampai mati dengan menyelamatkan kita dari dosa. Perlu saya jelaskan bahwa teks Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini dikenali dengan istilah Carmen Christi. Carmen Christi. Apa itu Carmen Christi? Itu adalah himne atau nyanyian Kristen purba tentang Kristus. Ya. Himne ini juga terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Carmen Christi. Nah, terlepas dari persoalan apakah himne ini disusun oleh Rasul Paulus sendiri atau ia meminjami dari karangan orang lain sebelumnya. Namun yang pasti dengan jelas ia mengakui pentingnya isi atau sair-sair nyanyian pujian tersebut. Dengan kata lain, nyanyian tersebut telah mendapat pengesahan dari Rasul Paulus atau pengesahan dari kerasulan dari Paulus. Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan mengutip epigram peribahasa yang mengandung paradoks dari perkataan Yesus, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, maka himne tersebut menggambarkan tentang dalamnya perendahan yang Yesus alami dalam inkarnasinya. Dikatakan dalam Filipi itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan betapa tingginya Allah Bapa meninggikan dia sebagai konsekuensi dengan memberinya nama di atas segala nama, di atas semua yang lain, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada dan dengan lidah mengaku dia Tuhan. Dengan demikian Carmen Christi atau himne Kristus tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu mengisahkan tentang kerendah hatian Kristus Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dan yang kedua mengisahkan tentang peninggian Kristus Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nah, karena teks Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini merupakan salah satu teks paling penting atau teks kunci mengenai ajaran tentang pribadi Kristus, dan memang ada banyak perdebatan masa lalu dan saat ini berpusat sekitar masalah isi teks ini. Maka saya di sini akan menjelaskan secara ringkas tetapi tuntas dari aspek teologis biblika. Kita mulai dari kerendah hatian Kristus. Saya share screen. Kerendah hatian Kristus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 nampak jelas dalam ungkapan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan di layar ini. Di sini Rasul Paulus secara gamblang menjelaskan hakikat inkarnasi Kristus, di mana dikatakan bahwa Kristus yang walaupun dalam natur Allah, morpeteo, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, to einai isateo, atau secara harfiah setara dengan Allah sebagai milik yang harus dieksploitasi atau dipertahankan, harpakmos, melainkan telah mengosongkan dirinya, heaton ekenosen, secara harfiah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, morpen doulo, dan menjadi sama homoiomati dengan manusia. Dan dalam keadaan skemati sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri, etapenosen heaton, dan taat sampai mati, hupekos, tanato mekri, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian jelas di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah. Dia ada Allah, tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasi. Ini perlu saya tegaskan. Mengapa?
Di masa lalu, ya, lihat di layar ini, jemaat di Filipi menghadapi legalisme dari penyesat-penyesat Yahudi yang saya jelaskan tadi di atas. Maka kekristenan saat ini menghadapi penyesat-penyesat kenotisisme yang salah paham tentang hakikat pengosongan diri Kristus saat inkarnasinya. Paling tidak ada 4 ajaran kenosis yang keliru berikut ini yang dapat diasosiasikan pada teori kenotisisme. Yang pertama adalah Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari keilahian. Menurut teori ini, Kristus ketika mengosongkan dirinya, menyerahkan sifat-sifat dasar keilahiannya ketika ia mengambil bagi dirinya kemanusiaan. Teori ini jelas keliru karena Kristus selalu sadar akan keilahiannya. Keilahian bisa mengambil kemanusiaan dalam kesatuan dengan dirinya sendiri, tetapi tidak pernah berhenti menjadi Allah. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia atau wujud manusia. 2. Teori yang mengatakan Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari kepemilikan sifat-sifat ilahi yang tampak. Teori ini berpandangan bahwa Kristus tidak memisahkan dirinya dari sifat-sifat dasar atau moral, tetapi hanya bertindak seolah-olah dia tidak memilikinya. Teori ini memperkenalkan suatu elemen kebohongan yang benar-benar bukan karakteristik dari Allah kebenaran. Teori yang ketiga, itu Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari kepemilikan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpendapat bahwa ketika Kristus menjadi manusia, ia menyerahkan kepemilikan dari beberapa sifat ilahi, seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Ini dalam buku Kristologi Erastus Sabdono, inilah pandangan Erastus Sabdono. Dengan kata lain, teori ini berpandangan bahwa Kristus ketika menjadi manusia tidak mengosongkan diri sendiri dari sifat-sifat moral seperti kasih, kebenaran, kekudusan, dan kehidupan. Juga sifat-sifat dasar yang sifat-sifat dasar ada dengan sendirinya, tidak berubah, dan kesatuan dengan Bapa tidak diserahkan. Teori ini keliru karena jika Kristus telah menyerahkan beberapa sifat ilahinya, ini jelas tidak mungkin, maka ia berhenti menjadi Allah sepenuhnya pada saat inkarnasi itu. Saudara bisa baca di buku Kristologi yang tulis Erastus Sabdono. Erastus Sabdono memanut pandangan teori ini. Nanti saya akan bantah ini. Ya. Yang keempat, teori yang keempat, Kristus mengosongkan dirinya dari penggunaan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpandangan bahwa Kristus ketika mengosongkan dirinya menyerahkan pemakaian atau penggunaan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpandangan bahwa dia tidak menyerahkan kepemilikan hakikat dan sifat-sifat ilahi, tetapi hanya pemakaiannya. Namun dalam Injil terlihat jelas bahwa Kristus sungguh-sungguh menggunakan sifat-sifat ilahinya beberapa kali. Nah, apabila teori-teori tersebut di atas salah memahami kenosis Kristus, lalu apa dan bagaimana kenosis yang benar itu? Alkitab mengajarkan bahwa ketika mengosongkan dirinya, Kristus tidak pernah melepaskan atau menanggalkan keilahiannya. Dan ia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ia tidak pernah kehilangan atau kekurangan sifat-sifat keilahiannya saat inkarnasi itu. Tetapi melalui inkarnasi itu apa yang terjadi? Ia menerima kepadanya ditambahkan sifat kemanusiaan secara permanen. Sehingga sejak saat itu Kristus memiliki 2 sifat atau 2 natur yang tidak saling menghilangkan dan juga tidak bercampur. Itu sifat manusia dan sifat ilahi yang menyatu di dalam satu pribadi Kristus. Ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Karena itu New International Version benar ketika menerjemahkan frase Yunani hos morphe theo huparon dalam ayat 6 dengan being in very nature of God. Being in very nature of God. Dalam natur Allah. Jadi frase morphe theo yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan rupa Allah tidak berarti bahwa Yesus memiliki rupa Allah secara lahiriah. Maka terjemahan New International Version yang menyebut nature of God, natur Allah, itu lebih tepat. Ya. Jadi rupa Allah atau natur Allah tidak berarti bahwa Yesus memiliki rupa Allah secara lahiriah, melainkan merupakan ekspresi being yang diidentifikasi dengan natur esensial dan karakter Allah. Dengan kata lain mengacu kepada hakikat Allah sendiri.
Ini konsisten dengan proses selanjutnya, to enai isateo, setara dengan Allah. Jadi kealahan Yesus diteguhkan melalui proses tersebut, di mana Rasul Paulus ingin pembacanya mengetahui jemaat di Filipi tadi bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah, to enai isateo, merupakan cara lain untuk mendefinisikan morpeteo atau natur Allah. Jadi ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya sendiri, maka jelas di sini Rasul Paulus maksudkan bukanlah bahwa ia mengosongkan dirinya dari morpeteo, tetapi mengosongkan dirinya dari enai isateo atau dari kesetaraannya dengan Allah saat inkarnasinya. Artinya, Yesus ketika berinkarnasi tidak pernah mencari keuntungan dengan mengeksploitasi harpagmos tadi, kesetaraannya dengan Allah yang memang sudah dia miliki sebelum inkarnasi. Jadi Kristus yang setara dengan Allah tetap berada dalam nature of God, rupa Allah, morpeteo, saat inkarnasinya. Tetapi ia dengan rela mengambil bagi dirinya rupa seorang hamba, morpendolo, dengan mengambil natur kemanusiaan bagi dirinya sendiri. Sehingga ia berkeadaan skematis sebagai manusia. Dengan demikian pengosongan diri itu bukan dalam pengertian penghilangan kealahan Kristus atau pengurangan sifat-sifat keilahian Kristus, tetapi penambahan kemanusiaannya. Di sini Paulus menggunakan bahasa paradoks dengan menggambarkan pengosongan diri Yesus itu dengan pengertian penambahan. Referensi pada kata doulos atau hamba mungkin merupakan gema yang mengacu secara tidak langsung pada hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Di mana di sana merupakan nubuatan tentang Yesus yang menderita. Hamba yang menderita. Dengan demikian jelas di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasinya. Bagi anak Allah, perendah dirian seperti yang dinyatakan dalam Filipi 2 ayat 8 tidak berhenti dengan inkarnasi itu saja. Tetapi bahkan di dalam inkarnasi itu ia memilih dan bersedia menjalani penderitaan kematian demi orang-orang lain, demi saya, demi saudara. Artinya dia tidak hanya setuju untuk mati, tetapi juga menundukkan dirinya pada kematian yang paling hina, paling rendah, dan sangat menyakitkan dalam dunia Yunani Romawi, yaitu kematian di atas kayu salib. Inilah benang merah dari proses pengosongan diri sendiri Kristus yang harus dipahami dengan benar. Namun sayang, 4 teori yang salah tadi tidak memahami dengan baik. Tapi saya sudah menjelaskan ini. Dengan demikian, ketika Kristus mengambil rupa manusia, ia tetap memiliki keadaan ilahinya. Ia tetap Allah. Artinya Kristus belum pernah dan tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Tidak pernah dan belum pernah berhenti menjadi Allah. Namun pengosongan dirinya berarti penambahan sifat kemanusiaan melalui inkarnasi. Penambahan sifat kemanusiaan ini tidak menyebabkan menghilangnya ataupun berkurangnya hakikat keilahiannya. Itu. Sekarang terkait dengan peninggian Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 tampak jelas diajarkan di sini. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena kerendah hatian. Kristus prainkarnasinya tentu saja memerintah bersama Bapa secara kekal. Namun Yesus dari Nazaret, manusia Allah, ditinggikan sebagai Tuhan hanya setelah kebangkitannya. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus tidak menghilangkan kemuliaan Bapa, tetapi sebaliknya membangkitkannya. Karena kerendah hatian dan peninggian Kristus adalah, menurut Rasul Paulus dalam Filipi 2:11, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perlu dipahami bahwa Filipi 2 ayat 9 sampai 11 secara tidak langsung merupakan alusi yang mengacu pada Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Teks dalam Yesaya ini melibatkan polemik menentang penyembahan berhala dan menekankan dengan tegas bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Dikatakan secara tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 21 sampai 22.
Yahweh, yaitu Tuhan, kemudian menyatakan, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia. Yesaya 45 ayat yang ke-23. Alusi atau acuan secara tidak langsung pada Yesaya dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 itu terlihat jelas. Yesaya 45. Jika menyatukan tema-tema tersebut, kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Paulus mengaku bersama Yesus bahwa hanya ada satu Allah, monoteisme. Namun yang menerapkan apa yang dikenakan Yesaya untuk Yahweh pada Kristus. Dikatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Tampak jelas Paulus mengajar bahwa Yesus memiliki sifat ilahi yang sama seperti Yahweh sendiri di Yesaya 45 tadi. Tetapi Paulus melakukan ini tanpa harus menyangkal monoteisme ataupun menyangkali perbedaan antara Bapa dan Anak. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa bagi Paulus, kata kurios yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan adalah nama khas untuk Kristus, pribadi kedua dari Trinitas. Walaupun terkadang Paulus membuat kontras antara Theos dan Kurios, ini bukan berarti membuat Kurios lebih rendah dari Theos, seperti yang diajarkan secara salah oleh beberapa orang pendeta atau teolog. Ini hanya untuk membedakan Bapa Theos dari Anak Kurios, dua pribadi dari kealahan. Jadi bagi Paulus, pengakuan Kristen fundamental adalah Kurios Iosos, Yesus adalah Tuhan, jelas. Bisa dilihat di Roma pasal 10 ayat 9, 1 Korintus pasal 12 ayat 3, dan di Filipi 2 ayat 11 tadi. Kata kurios untuk Kristus ini muncul dalam surat Paulus sekitar 180 kali. Kurios yang mengacu merujuk kepada Kristus atau digunakan kepada Kristus.